Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7247 sampai bab 7248. Rombongan tawana berhenti di lantai bawah di Sky Fragrance Mansion, dan sejumlah pengawal keluar dari mobil dan mengepung kedua sisi kendaraan yang ditumpangi tawana. Seorang anggota staf turun dari sisi penumpang dan membuka pintu belakang. Tawana dan Trevor turun dari mobil satu demi satu, dan melangkah menuju pintu masuk utama Tian Xiang Mansion. Para wartawan media yang mengikuti mereka bergegas keluar dari mobil untuk mengambil foto, dan beberapa dari mereka bahkan bergegas ke pengawal dan bertanya, "Nona Sweet, bolehkah saya bertanya mengapa Anda memilih Tian Xiang Fu sebagai tempat persinggahan pertama Anda ketika tiba di Jinling? Apakah karena Anda pernah mendengar tentang kuliner Jinling?" Tawana tersenyum, "Benar sekali. Saya mendengar tentang tempat ini bahkan sebelum saya tiba di Tiongkok, jadi saya datang ke sini terlebih dahulu untuk menikmatinya segera setelah saya turun dari pesawat." Saat ini, Hongwu sedang melayani Ye Chen dan Xiao Churan di dalam kotak berlian. Ketika itu, staf berkata melalui interkom, "Tuan Lima, Anda, cepatlah turun, ada bintang besar yang datang ke restoran kita." Hongwu terkejut dan menatap Ye Chen. "Tuan Ye, apakah temanmu ada di sini?" "Benar." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, lebih tepat dikatakan bahwa itu adalah pelanggan, pergilah untuk menyapa mereka. Hongwu buru-buru berkata, "Baiklah Tuan Ye, tunggu sebentar, saya akan pergi menyapa mereka." Xiao Churan bertanya dengan wajah terkejut, "Suamiku, tidak mungkin tawana ada di sini, kan?" Ye Chen tertawa, "Benar sekali, itu dia." Xiao Churan terkejut sekaligus senang, "Bukankah dia baru saja turun dari pesawat? Aku melihat tweet berita bahwa tempat pemberhentian pertamanya adalah Istana Buckingham. Bagaimana dia bisa sampai di sini?" Ye Chen tertawa, "Timnya mempekerjakan saya sebagai konsultan Feng Shui untuk 20 pertunjukan ini, dan jumlah kontraknya cukup besar, jadi sebagai tuan rumah, saya hanya bersikap sopan untuk mentraktirnya makan." "Hah?" Mata Xiao Churan membelalak, "Dia timnya akan mempekerjakanmu sebagai konsultan Feng Shui. Apakah penduduk asli Amerika juga percaya akan hal ini?" Ye Chen mengangguk, "Dulu dia tidak begitu percaya, tapi sekarang dia percaya. Terakhir kali di Jepang, bukankah aku membantu Tuan Mitsui untuk melihat Feng Shui? Mereka semua cukup yakin satu sama lain." Xiao Churan dengan gugup bertanya kepadanya, "Kalau begitu, apakah kita akan makan bersama tawana nanti?" "Benar." Ye Chen tertawa, "Kita akan makan bersama dia dan pacarnya nanti, supaya kita juga bisa membiarkan dia mempromosikan Tian Xiang Fu untuk Hongwu." Xiao Churan mengangguk pelan dan bertanya, "Kalau begitu, seharusnya kita bisa berfoto bersama, kan?" "Tentu saja." Saat Hongwu turun, tawana sedang menerima wawancara singkat dengan wartawan di pintu masuk. Dia tidak menerima wawancara di bandara, dia hanya menjawab pertanyaan. Awalnya wartawan media mengira mereka bisa mewawancarainya di Istana Buckingham, tetapi mereka tidak menyangka lokasi wawancara akan diubah ke rumah Tian Xiang. Setelah hanya menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, Hongwu pun menyambut keluar dari dalam dan mempersilakan tawana untuk pindah ke kotak berlian. Tawana mengatakan kepada wartawan, "Maaf, wawancara hari ini cukup sampai di sini saja. Di lain waktu, tim saya akan mengatur waktu untuk wawancara eksklusif. Saya akan mengundang kalian semua untuk hadir pada saat itu." Setelah berkata demikian, dia dan Trevor berbalik dan mengikuti Hongwu ke dalam Heavenly Fragrance Mansion. Pihak staf dengan sopan menolak permintaan wartawan media untuk masuk, namun wartawan media tersebut tidak pergi. Sebaliknya, ada lebih banyak wartawan media serta penggemar dan pengikut yang mendapatkan berita dan bergegas ke Heavenly Fragrance Mansion. Tak lama kemudian, Tian Xiang Mansion pun masuk dalam daftar hotlist media sosial.
Orang-orang pun penasaran apa istimewanya restoran ini hingga mampu membuat Tawana langsung berbondong-bondong mendatanginya begitu turun dari pesawat untuk mencicipinya. Hongwoo masih belum menyadari bahwa kekayaan yang membelah langit sudah mulai membasahi kepalanya. Saat dia membawa Tawana dan Trevor ke kotak berlian, dia berkata kepada Ye Chen dan Xiao Churan, "Tuan Ye, Nyonya Ye, saya sudah membawa 2 tamu terhormat. Kalian bisa menelepon saya kapan saja kalian butuh sesuatu." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Ketika Tawana melihat Ye Chen, matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan dia berkata dengan sangat sopan, "Halo Tuan Ye, dan Nyonya Ye, senang bertemu Anda lagi." Trevor pun bergegas maju dan berkata dengan hormat, "Halo Tuan Ye, halo Nyonya Ye." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, Silakan duduk, kalian berdua. Hari ini, izinkan saya melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah dan mentraktir kalian berdua mencicipi makanan khas Jinling kami." Setelah itu, dia berkata kepada Hongwoo, Hongwoo, hari ini Nona Svet mengunjungi restoranmu. Besok restoranmu akan menjadi restoran paling terkenal di seluruh Tiongkok. Jika aku tidak salah ingat, nilai pasar Hai di Lau Hotpot pernah mendekati 100 miliar dolar Hong Kong pada puncaknya. Jika kamu dapat menjadikan Tianxiangfu MU sebagai jaringan nasional dan bahkan global, mungkin kamu juga akan memiliki kesempatan untuk membangun perusahaan yang terdaftar. Hongwoo membeku dan bertanya kepadanya, Tuan Ye, apakah maksud Anda ingin saya membuka cabang? Benar, kata Ye Chen, besok, tempatmu akan menjadi tempat para penggemar berlomba-lomba untuk memukul, dan tidak mungkin suhu ini akan turun untuk sementara waktu. Jadi kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka cabang, sehingga rumah wangi surgawi milikmu dapat menyebar ke seluruh negeri. Hongwoo tidak pernah berpikir untuk membuat Tianxiangfu lebih besar dan lebih kuat sebelumnya, karena dia sendiri adalah orang Jianghu, dan alasan mengapa semua orang Jianghu suka membuka restoran adalah karena mereka dapat menghibur semua jenis teman Jianghu di sini. Hanya saja dia sendiri lebih fokus pada makanan, sehingga dia menjadikan Tianxiangfu sebuah restoran yang benar-benar lezat. Tetapi meski begitu, dia belum berpikir untuk memperluas bisnisnya. Namun, kata-kata Ye Chen membuatnya tampak seolah-olah dia tiba-tiba membuka dunia baru. Kalau dia benar-benar bisa membuat merek catering yang terkenal secara nasional, berapapun uang yang bisa dia hasilkan disisihkan, dan hanya rasa pencapaian ini saja, saya khawatir itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dialami Snail di kota Jinling. Dia begitu gembira sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Ye Chen, "Tetapi bisakah kamu memberiku tips dan memberitahuku apa yang harus kulakukan?" Sejujurnya, aku membuka rumah wangi surgawi hanya menganggapnya sebagai bisnis kecil, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa membuatnya lebih besar dan lebih kuat. Ye Chen tertawa, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, berbaliklah dan mari kita luangkan waktu untuk mengobrol baik-baik." Hongwoo adalah orang kepercayaannya sendiri. Mengikutinya selama kurun waktu ini benar-benar setia. Ye Chen tidak pernah pelit padanya ketika datang pada pil yang sudah dia kultivasi. Dan sekarang, membantunya menjalankan industri itu tentu bukan masalah besar. Sebelum dia membantu Hongwoo mendapatkan dana pembangunan peternakan anjing yang jumlahnya lebih dari 100 juta dolar AS, bagaimana peternakan anjing itu direnovasi, dibangun, atau bahkan diperluas skalanya, tidak mungkin menggunakan uang sebanyak itu, dia hanya perlu mengeluarkan setengah dari dana tersebut. Barulah rumah Tianxiang dapat mencapai tahap pertama perluasan. Hanya saja, dia sendiri tidak mungkin mengucapkan kata-kata semacam ini di depan istrinya. Lagi pula, di depan istrinya, dia hanyalah seorang pria Feng Shui yang terhormat. Itulah sebabnya dia mengingatkan Hongwoo bahwa ada waktu untuk obrolan pribadi. Hongwoo tentu saja hafal, hatinya gembira, dan dia buru-buru berkata, Terima kasih Tuan Ye karena telah menyebutkannya. Ketika Tuan Ye punya waktu, Hongwoo pasti dengan rendah hati meminta saran Anda." "Besok," kata Ye Chen, "mari kita luangkan waktu untuk mengobrol besok." "Baiklah." Hongwoo mengangguk dengan berat dan berkata dengan hormat, "Jikalau begitu Hongwoo tidak akan mengganggu Anda, Nyonya dan 2 tamu terhormat untuk makan malam." Hongwoo meninggalkan kota itu, dan hanya 2 pasangan Ye Chen, serta Tawana dan Trevor, pasangan muda, yang tertinggal di dalam kotak. Melihat Tawana masih tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya saat melihat Ye Chen, Trevor sengaja berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, saya ingin menyampaikan kabar bahagia kepada Anda."
Saya akan melamar Tawana. Bersambung.